Baik, kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputunila Adelia Putri, nomor absen 18 dengan NIM 2202022892. Dan saya Iwayan Bayu Yustika Putra, nomor absen 23 dengan NIM 2202-22902. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2007 adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan suatu periode tertentu, menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasionalnya supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Investor informasi mengenai kinerja keuangan dan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka dapat mempertahankan investasi perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja bekerja dengan baik, maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi, para investor melihat perusahaan tersebut untuk menanamkan modal hingga akan terjadi kenaikan harga saham atau dapat dikatakan harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Manfaat informasi kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Yang keempat, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari dokumen perusahaan yang penting, di mana dokumen ini menyatakan bagaimana kondisi perusahaan tersebut dalam hal pengumpulan dana dan penyaluran dana. Hal ini membantu perusahaan mengukur indikator kinerja keuangan perusahaan dalam periode terakhir. Cara mengukur kinerja keuangan. Yang pertama, margin laba kotor. Margin laba kotor adalah rasio yang mengukur jumlah sisa pendapatan yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini berguna karena menunjukkan sebagai persentase bagian dari setiap dolar penjualan yang dapat ditetapkan untuk menutupi biaya operasional perusahaan. Yang kedua, rasio modal kerja. Pengukuran modal kerja digunakan untuk menentukan aset bersih liquid organisasi yang tersedia untuk mendanai operasi sehari-hari. Menentukan likuiditas dalam bisnis penting karena menunjukkan apakah perusahaan memiliki sumber daya yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai jika diperlukan. Yang ketiga, current ratio. Rasio lancar adalah rasio likuiditas yang membantu bisnis menentukan apakah ia memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi atau membayar kewajiban lancarnya. Yang keempat, leverage. Leverage adalah penganda likuiditas yang dihitung oleh bisnis untuk menggambarkan berapa banyak utang yang sebenarnya digunakan untuk membeli aset. Pengganda leverage tetap satu jika semua aset dibiayai oleh ekuiditas, tetapi mulai meningkat karena semakin banyak utang digunakan untuk membeli aset. Yang kelima, pengembalian aset atau return on asset. Pengembalian aset seperti namanya membantu organisasi menentukan seberapa baik asetnya digunakan untuk menjadi lebih menguntungkan. Jika aset tidak digunakan secara efektif, jumlah pengembalian aset di perusahaan akan rendah. Yang keenam, pengembalian
ekuiditas atau return on equity. Mirip dengan pengembalian aset, pengembalian ekuitas atau return of equity adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menganalisis efektivitas ekuitas yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan bagi investor. Pengembalian ekuitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor menghasilkan pada tingkat yang jauh lebih efisien yang lebih menguntungkan bagi bisnis secara keseluruhan. Laporan keuangan. Ketika laporan keuangan yang dibuat dapat memberikan informasi yang tepat dan relevan kepada pengguna, hal ini dapat menjadi sarana evaluasi penting untuk melihat kinerja keuangan sebuah perusahaan. Dengan kinerja keuangan, Anda dapat melihat gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang bisa diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Laporan kinerja keuangan merupakan bagian dari dokumen perusahaan yang penting, di mana dokumen ini menyatakan bagaimana kondisi perusahaan tersebut dalam hal pengumpulan dana dan penyaluran dana. Hal ini membantu perusahaan mengukur indikator kinerja keuangan perusahaan dalam periode terakhir. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat ukur untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan pada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio profitabilitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Dan yang terakhir, rasio investasi. Klasifikasi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan, rasio keuangan menawarkan cara untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mereka dan membandingkannya dengan bisnis serupa lainnya di industri mereka. Selain itu, rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan terkait penyelamatan aset perusahaan sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Rasio keuangan dibuat dengan mengukur hubungan antara dua atau lebih komponen laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang perusahaan. Manfaat rasio keuangan. 1. Melacak kinerja perusahaan, menentukan rasio keuangan per periode dan melacak perubahan nilai dari waktu ke waktu dilakukan untuk melihat tren yang mungkin berkembang di perusahaan. 2. Membuat penilaian komparatif mengenai kinerja perusahaan, membandingkan rasio keuangan dengan kompetitor utama dilakukan untuk mengidentifikasi apakah suatu perusahaan berkinerja lebih baik atau lebih buruk daripada rata-rata industri. Selanjutnya, jenis rasio keuangan. 1. Rasio laba. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas. 2. Rasio hutang jangka pendek. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, rasio hutang, metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Dan yang terakhir, rasio aktivitas. Setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, adanya analisis aktivitas ini untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Selanjutnya ada penilaian Dunport. Penilaian Dunport
adalah penilaian yang diperluas dari pengembalian ekuitas perusahaan. Ini menyimpulkan bahwa perusahaan dapat memperoleh pengembalian ekuitas yang tinggal jika 1. Menghasilkan margin laba bersih yang tinggi, 2. Menggunakan asetnya secara efektif untuk menghasilkan lebih banyak penjualan, 3. Memiliki financial leverage yang tinggi. Rumus return on equity sama dengan margin laba bersih kali perputaran aset kali leverage keuangan. Yang kedua, return on equity sama dengan laba bersih atau penjualan kali penjualan atau total aset kali total aset atau total ekuitas. Analisis persamaan DuPont memberikan gambaran yang lebih luas tentang pengembalian yang diperoleh perusahaan atas ekuitasnya. Ini memberitahu di mana letak kekuatan perusahaan dan di mana ruang untuk perbaikan. Baik, sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.